Rasulullah tentang keadilan seorang suami kepada istri dan juga ibu kandungnya. Mana yang harus diprioritaskan atau segalanya harus sama rata. Kemudian Rasulullah memang tidak punya ibu lagi saat beristri, tapi saya yakin Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi pasti ada yang bisa kita ambil dari beliau dalam persoalan ini. Jadi begini, anak laki berbeda dengan anak perempuan. Ya, kalau anak laki itu dia harus mendahulukan ibunya dari istrinya. Kenapa? Karena dia tidak ada di dunia ini kecuali juga melewati ibunya juga kan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kalau anak perempuan tidak diwajibkan dia memberikan nafkah pada ibu bapaknya, nggak wajib. Kenapa? Karena dia sudah ikut suami. Tapi kalau anak laki, itu wajib dia. Bahkan Rasul bersabda, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu bukan milik kamu, milik bapakmu. Kalau disebutkan bapak berarti ibu di situ. Nah, ketika terjadi, umpamanya, mana yang didahulukan? Umpamanya si suami punya uang hanya 50.000. Taruhlah 50.000 itu hanya mampu dimakan untuk satu orang sehari. Dua-duanya wajib untuk diberikan nafkah. Apakah dikasih istri atau dikasih ibunya. Dua-dua wajib kan. Nah, 50 tadi, ya angka yang ideal lah, lumayan lah. Kalau dia serahkan ke ibunya, istrinya mungkin nggak makan seharian. Ini contoh saja. Jadi dia berlaku adil, dikasih setengah-setengah, supaya dua-duanya hidup. Terus dia sendiri, ya dia puasa lah. Dia kan masih kuat, umpamanya. Ya, itu isar. Atau istri pun mengatakan, udah bang, kasih ibu semua. Sebab ibu perlu obat ini, ya berarti suami istri berpuasa. Itu luar biasa. Bukankah kita dengar banyak cerita seorang anak ketika ibunya minta diambilkan susu, itu diminum, kita kembali, ibu udah tidur. Ditunggu sampai subuh, coba. Itu anak-anak dulu. Anak-anak sekarang, ya insya Allah masih ada. Apa dia? Jadi tidur juga. Gitu. Nah, mana ada yang mau nunggu? Ini ditunggu, coba. Muhammad ibn Munkadir, ini Muhammad ibn Munkadir, Imam Masjid Nabawi di penghujung abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Imam di Masjid Nabawi. Seingat saya adiknya atau kakaknya dia tahajud qiyamul lail. Dia mijit-mijit kaki ibunya. Dia katakan yang saya lakukan ini lebih afdal daripada saudara saya yang sholat. Memang benar. Itu ridha Allah fi ridhal walidain. Telusuri, cari mereka-mereka yang sukses di bumi ini. Mau muslim atau non-muslim. Cari aja. Hampir bisa saya yakini, wallahu alam, 99,9% pasti dia bukan orang yang durhaka pada orang tuanya. Antum cari aja. Mau tetangga antum, ya lihat aja. Bahkan yang saya temukan beberapa cerita, Fir'aun pun itu sama ibunya baik. Allah kasih dia di dunia. Itu. Jadi di bumi ini mereka yang berdurhaka sama orang tuanya, insya Allah tidak nunggu di akhirat, dia akan diselesaikan di dunia. Yang nunggu di akhirat lagi. Karena manusia ini udah ya nggak ada gunanya kalau sama orang tuanya sudah tidak. Bagaimana sama makhluk lain?